Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari hasil final Komnas HAM Forum Pembela Islam Bersenjata Rakitan, berarti Munarman berbohong. Jadi pada saat Rizik Syihab melakukan sholat subuh dia dikawal oleh Laskar Forum Pembela Islam tepat di jalan tol kilometer 50, di mana Laskar FPI tersebut menembak polisi dulu. Selanjutnya polisi membalas menembak dan terkenalah 6 orang Laskar FPI tersebut sampai mati. Dan juga atas peristiwa tersebut, Munarman melaporkan kepada Komnas HAM bahwa adanya penembakan 6 orang Laskar Forum Pembela Islam, dan akhirnya laporannya tersebut bahwa 2 pucuk senjata bukan milik korban penembakan, jadi bukan milik Forum Pembela Islam, karena katanya bahwa Forum Pembela Islam tidak pernah dilengkapi senjata dalam kegiatannya, sebab Forum Pembela Islam ini selalu menggunakan tangan kosong. Itulah laporan daripada Munarman ke Komnas HAM. Akibat dari laporan tersebut, Komnas HAM melakukan pemeriksaan atau penyelidikan. Komnas HAM ini perlu kita ketahui bahwa ini adalah lembaga independen. Dia tidak memihak kepada siapapun. Semua keterangan diterimanya baik si korban maupun dari polisi. Jadi sifatnya netral dia untuk memeriksa perkara, tidak ada diragukan. Dari hasil setelah itu Komnas HAM melakukan pemeriksaan terutama di jalan tol di kilometer 50 tersebut. Dari hasil pemeriksaan daripada Komnas HAM, final dari pemeriksaannya menyatakan bahwa Forum Pembela Islam bersenjatakan rakitan, dalam arti bahwa Laskar Forum Pembela Islam menembak mobil polisi dan barang bukti 2 senjata api milik Laskar Forum Pembela Islam yang ditembak mati. Berarti keterangan Munarman bohong. Katanya 2 senjata pistol bukan milik Forum Pembela Islam. Itu menurut pengakuannya. Tetapi menurut hasilnya berbeda. Hasil daripada Komnas HAM bahwa 2 senjata tersebut adalah milik dari para Forum Pembela Islam, adalah Laskar yang milik daripada Laskar yang ditembak mati tersebut. Laporan Munarman ke Komnas HAM merupakan keterangan bohong yang merupakan keterangan penghasutan kepada masyarakat untuk memojokkan polisi dalam melaksanakan tugasnya. Karena Munarman ini sering sekali, baik selain laporannya ke Komnas HAM, sering dia bicara di media sosial yang selalu menyatakan bahwa penembakan tersebut di mana 2 senjata tersebut bukan milik daripada Forum Pembela Islam. Karena Forum Pembela Islam tidak pernah menggunakan senjata, selalu menggunakan tangan kosong. Itu yang selalu yang disampaikan Munarman ini, sehingga dia seakan-akan mengajak masyarakat agar benci melihat polisi, agar memojokkan polisi dalam melaksanakan tugasnya. Padahal polisi sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Memberikan keterangan bohong ini merupakan perbuatan kejahatan yang ancamannya hukumannya di atas 1 tahun penjara ini. Jadi harapan saya supaya polisi menangkap Munarman dan menahannya dan memproses perkaranya sampai ke pengadilan, agar hakim nanti dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Karena Munarman ini juga sering, dia sebagai sekretaris daripada Forum Pembela Islam tersebut, dalam jejak digitalnya itu memang dia sering melakukan, apalagi dia sudah pernah dihukum dia ini, dan juga pernah juga melemparkan daripada air kepada muka orang teman bicaranya. Jadi memang dia kasar, dan selalu dia, mungkin dia di dalam Forum Pembebasan Islam ini sangat kuat posisinya mungkin, sehingga dia sering menuding-nuding daripada aparat negara juga tidak baik. Apalagi dia membela diri
dalam membela dirinya juga dia termasuk memojokkan aparat penegak hukum di situ, sehingga tindakannya tidak baik. Jadi harapan saya sebenarnya Munarman ini supaya segera ditangkap dan ditahan, dan semua supaya diproses di muka pengadilan. Jangan sampai diperlama-lama dia tidak ditahan. Saya lihat di YouTube ini polisi belum menangkapnya, masih memanggil tapi tidak ada. Hal ini nanti tidak baik kepada masyarakat umum, dan selama dia di masyarakat, dia akan nanti dapat memberikan informasi negatif terhadap polisi atas penembakan tersebut. Jadi harapan saya supaya polisi segera menindaknya, karena dia perbuatannya pun sudah banyak yang tidak terpuji. Dalam jejak digitalnya pun banyak peristiwa-peristiwa yang tidak baik dilakukannya, dan juga dia sudah pernah masuk penjara. Dan sepertinya masalah hal tersebut dianggapnya masalah menuding-nuding atau berbohong tersebut dianggapnya sudah seperti perbuatan bukan perbuatan melanggar hukum, seperti perbuatan biasa saja dianggapnya mungkin. Jadi dugaan harapan saya supaya polisi juga tegas bertindak menangkap dan menahan Munarman tersebut. Sekian dan terima kasih.